Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk melaksanakan KKP pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan kita pada hari ini terkait KKP. Jadi, sebelum kita mulai KKP, alhamdulillah kita berdoa. Saya menuntut doa secara agama Islam untuk agama yang lain harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini kami melakukan dan melaksanakan KKP. Ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Semoga trauma yang kami alami pada hari ini bisa mendapatkan solusi dari teman-teman yang ada di KKP. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai KKP kita pada hari ini atau kesimpulan kita pada hari ini, angka baik saya menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari KKP. Jadi pengertian dari KKP ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma di dalam dinamika kelompok. Adapun tujuan dari KKP ini adalah untuk meminimalisir trauma yang kita alami di dalam kelompok. Adapun ajas dalam KKP ini ada ajas kerahasiaan, ajas kerahasiaan, ajas keterbukaan, ajas kegiatan, dan ajas normatif. Jadi pada hari ini saya ingin tahu terlebih dahulu terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Apa saja topik-topik yang ingin dibahas? Tidak harus berurutan ya. Pada sastra, topik yang dibahas apa pada hari ini? Topiknya itu rasa khawatir dan berlebihan. Oke, ada rasa khawatir yang berlebihan dari sastra. Untuk yang lain, Feby? Suntuk mengasuh anak yang bertingkah. Suntuk mengasuh anak yang bertingkah. Baik, terima kasih. Yang lain? Masih Pak? Perlindung seperti orang gila. Linglung seperti orang gila. Baik, terima kasih. Yang lain? Mungkin topik yang jelas itu stres. Merasa stres. Baik, terima kasih. Yang lain? Suntuk terhadap suami yang masih bekerja. Suntuk melihat suami yang masih bekerja. Yang lain? Juga sudah Sudah bisa. Jadi kita urutkan. Untuk topik yang pertama mau siapa? saya. Sastra. Pakai sastra ya. Sastra tadi yang pertama rasa khawatir yang berlebihan. Untuk topik yang kedua siapa? Saya. Nela tadi merasa stres ya? Baik, topik yang kedua ada Nela, ada stres. Untuk topik yang ketiga masih Pak? Perlindung sebagai orang gila. Bingung seperti orang gila. Baik, untuk yang topik yang keempat dalam hari ini Saya. Baby Mengasuh anak yang bertingkah. untuk mengasuh anak yang bertingkah. Untuk topik yang keempat. Topik yang kelima berarti yang terakhir nih, Suntuk terhadap suami yang masih bekerja. untuk melihat suaminya yang masih bekerja. Oke, jadi kita sepakati untuk urutan yang pertama ada sastra terkait rasa khawatir berlebihan. Yang kedua ada Nela, rasa stres. Yang ketiga ada Nasifa, bingung seperti orang gila. Yang keempat ada Feby, untuk melihat anak bertingkah. Yang terakhir Mutiara, untuk melihat suami masih bekerja. Oke, baik. Untuk selanjutnya, karena topik yang pertama adalah topiknya sastra, jadi saya sebagai PK dan teman-teman di sini ingin mendengarkan kronologi dari kronologi masalah yang sedang dialami sastra terkait rasa khawatir yang berlebihan. Saya persilakan untuk sastra untuk menjelaskan masalahnya. Jadi dari topik yang pertama kita bahas adalah topik yang pertama, itu tadi kesepakatan khawatir yang berlebihan. Jadi kepada sastra saya persilakan untuk menjelaskan kronologis dari masalah yang sedang dialami oleh sastra. Kronologinya itu timbul dari awal permasalahan di masa lalu, yang dimana dari masa lalu itu menimbulkan rasa khawatir dan berlebihan sampai sekarang. Oke, baik, jadi saya tambahkan, jadi untuk kronologisnya adalah permasalahan dari masa lalu sehingga sastra sekarang itu merasa memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Jadi saya sebagai PK ingin menanyakan apa faktor penyebab dari masalah yang dihadapi oleh sastra sekarang. Baik, penyebabnya itu dari masa lalu yang dimana saya itu pernah kehilangan orang tua, yaitu ayah saya sendiri, yang menjadikan rasa khawatir itu semakin besar pada saat ini. Dimana saya berpikir bagaimana kelanjutan dari ibu saya, adik saya, dan orang tua saya, ibu saya sendiri. Oke,
Oke, baik. Jadi saya terangkan lagi buat teman-teman mungkin ada yang tidak dengar. Jadi faktornya adalah dari segi keluarga yang orang tuanya dari yang laki-laki atau perempuan dari meninggal. Yang dari ayah sendiri. Ayah sendiri, ayah sastra ya meninggal. Baik, baik. Jadi kepada teman-teman, kalian kita sudah mendengarkan kronologis masalah ataupun sudah mendengarkan faktor penyebab dari masalah itu. Sekarang saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apa solusi yang bisa teman-teman tawarkan terkait permasalahan yang sedang dialami oleh sastra? Untuk teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan solusi. Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Jadi solusi yang bisa saya tawarkan adalah tetap berpegang pada pendirian dan fokus kepada tujuan awal. Di mana kita harus menetapkan tujuan kita dalam hidup ini, di mana orang tua kita tadi meninggal, dan kita bukti juga bahwasanya kita bisa kuat tanpa keberadaan salah satu anggota keluarga kita. Di mana kita harus tetap fokus dan bisa hidup gitu untuk melanjutkan masa depan kita. Itu saya solusi dari saya kepada teman-teman. Mungkin saya persilakan untuk menyampaikan solusinya. Ya. Nah, mungkin solusinya itu dengan menjaga keseharian kita, jangan ada di rumah, tetap aja lakukan aktivitas keseharian kita, menjaga keseimbangan antara rutinitas di rumah dan pekerjaan kita. Jadi itu nggak terlalu mungkin itu solusinya. Ada yang lain mungkin yang lain menyampaikan solusinya. Kalau menurut saya itu kan misalnya tadi merasa khawatir lebih karena faktor masa lalu itu ayah saya meninggal. Solusinya itu terus belajar ikhlas dan juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu menyiapkan hal-hal yang baik untuk sastra kedepannya. Jadi kalau misalnya untuk masalah masa depan kita tuh nggak boleh terlalu overthinking, mikirkan hal-hal yang akan terjadi, apa nanti mana kejadiannya. Itu pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Dan juga kalau bisa kita bukan hanya berpangku tangan aja mengharapkan sesuatu dari Tuhan, bukan, kita juga harus bekerja keras, berusaha mencari alternatif lain agar hidup kita itu tetap bisa tetap produktivitas gitu dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Baik, terima kasih atas solusi yang sudah bagus sekali dari Nela. Ada yang lain saya persilakan. Debbie. Terima kasih. Solusi dari saya untuk masalah sastra, tetap lanjutin hidup, jalani aja, capek boleh, nyerah jangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas solusi dari sastra. Hidup. Jadi solusi dari saya itu untuk sastra, jadi sastra itu jangan gampang menyerah, tapi jadikan semua tantangan itu menjadi sebuah motivasi untuk sastra kedepannya supaya sastra kita jadi lebih baik. Baik, terima kasih atas solusinya. Hidup. Terakhir, masih Pak? Bisa? Solusi dari saya sih kayak misalnya kan otomatis kita juga punya orang terkait dan percaya kan, kita disitu juga bisa cerita sama orang tua kita, nggak mesti kita main keluarga juga bisa, ataupun siapa tahu sastra juga punya pacar bisa punya pacar. Terima kasih atas jawaban dari Sifat. Jadi, sastra kan sudah mendengarkan beberapa solusi alternatif atau solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh teman-teman di dalam dinamika kelompok ini. Jadi, dari permasalahan sastra tadi, sastra bisa menyampaikan komitmen yang akan sastra lakukan ke depannya. Dari solusi semua, saya berkomitmen untuk terus melanjutkan hidup saya, walaupun saya sempat kehilangan, saya terus melanjutkan terus jalan, menjadikan semua itu jadi tantangan itu menjadi motivasi atau bisa jadi saya juga bercerita ke orang-orang sekitar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sastra. Jadi kepada teman-teman mungkin bisa menyampaikan rasa semangat kepada sastra. Untuk kita ucapkan semangat kepada sastra. Semangat sastra. Oke, baik. Begitu saja KKP kita pada hari ini, berakhirlah KKP kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita melaksanakan BMD 3 terlebih dahulu terkait apa yang sudah kita dapati dari topik yang kita bahas pada hari ini. Topik pertama, rasa khawatir dan berlebihan. Silakan Mas Ibu.
Oke, baik, terima kasih kepada anggota kelompok teman-teman yang sudah mengisi BMP 3 pada hari ini, para teman kita pada hari ini. Untuk selanjutnya sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan KKP kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan berdoa menurut jalan agama Islam, untuk yang lain menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah melancarkan kegiatan KKP kami pada hari ini terkait topik yang pertama, yaitu topik khawatir dan berlebihan. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga apa yang sudah kami solusikan kepada sastra bisa sastra lakukan untuk kedepannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti